Halo semuanya, senang bisa ketemu lagi di Circus Web pada hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada merupakan sukacita tersendiri bagi saya. Tentu juga bagi teman-teman bisa ada dalam kebaikan Tuhan, karena saya percaya melalui program ini menyampaikan hal-hal yang baik untuk perjalanan iman kita. Sesuatu yang penting untuk kelangsungan kehidupan kita, bahwa kita berkata manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan juga dari benih firman Tuhan. Dan kita bisa akui itu bahwa sometimes kita merasa kuat, merasa confident, yakin, merasa bisa semuanya, tetapi ada momen, ada hal-hal yang terjadi di hidup kita tanpa ada jeda iklan, tanpa ada peringatan, dan seringkali banyak hal yang mengagetkan kita. Tapi saya bersyukur secara pribadi bila teman-teman boleh diberkati melalui media web ini, di Circus Web ini. Media ini juga menjadi salah satu fasilitas untuk teman-teman bisa memahami bahwa Anda bisa mendengar firman bukan hanya pas di gereja hari Minggu, tetapi waktu Anda bisa menyisihkan waktu, Anda membuka web ini, lalu Anda mulai browsing mungkin blog dan video yang ada. Sukacita buat saya untuk menyampaikan serial setiap minggu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara tentang bagaimana kita harus convince ourselves, not God. Betapa penting kita harus memastikan bahwa kita harus meyakinkan diri kita di dalam Tuhan. Seringkali kita terlalu banyak mengconvince Tuhan, meyakinkan Tuhan, justru yang terutama adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Ada banyak hal dalam kedagingan yang sedang kita hadapi. Tapi saudara dan saya waktu Anda menyaksikan program ini bukan tentang kita lagi, tetapi bagaimana tentang kasih Yesus yang begitu besar, memberikan hari yang baru hari ini untuk saudara boleh ada di dalamnya. Dan firman Tuhan katakan dalam Markus 5 ayat 28 yang saya catat. Saudara bisa nanti catat dan ikut membaca di Alkitab saudara. Markus 5 ayat yang ke-28 berkata demikian. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini kisah tentang bagaimana seorang wanita yang mempunyai penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang ajaibnya saudara, dia disembuhkan Tuhan Yesus dalam pelayanan yang luar biasa. Dan kejadiannya begitu sederhana. Perempuan ini yakin sekali. Dia yang katakan bahwa asal kujama saja jubahnya aku pasti sembuh. Wanita ini luar biasa. Dia nggak tahu kapan Yesus datang. Dia nggak tahu seperti apa rupa Yesus, tapi dia mendengar siapa Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan kepada banyak orang. So dia convince herself, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Jadi dia punya keyakinan tersendiri tentang bagaimana dia mau mencoba. Dia sure, dia firm banget. Asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan justru mental seperti ini, hal atau perasaan seperti ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sehingga kita nggak goyah, sehingga kita punya keyakinan, kita punya kerinduan, pengharapan untuk mau menjalani hari ini yang terbaik daripada hari kemarin. Firman Tuhan katakan selanjutnya dalam Markus 5, dalam pasal yang sama, ayat yang berbeda, ayat yang ke-31. Firman-Nya demikian berkata, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Saudara, even murid-muridnya sendiri nggak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Tetapi Yesus yang bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, ini bukan tentang betapa banyak orang saat itu di sekitar Yesus, tetapi Yesus bisa merasakan ada sebuah tenaga, ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dan itu terjadi karena ada seseorang yang begitu dekat. Banyak orang saat itu, ratusan orang mungkin dekat Yesus hari itu. Tetapi sebuah keyakinan yang sanggup membuat Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena pada akhirnya wanita 12 tahun pendarahan ini disembuhkan. Luar biasa. Saya percaya apapun pergumulan, apapun tanda tanya besar hidup kita saat ini, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Yesus adalah yang empunya semuanya, apa yang saudara takut dan ragukan lagi? Saudara mesti convince diri kita, termasuk diri saya sendiri, harus meyakinkan bahwa Tuhan adalah Immanuel. Yesus sudah lebih dari cukup. Bahkan dalam firman Tuhan, kalau kita lihat sejenak Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-8 bunyinya demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So friends, Circus family, Circus friends,
Jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya percaya hari ini saudara mendengar good news. Saya menantang dan mengajak, mengencourage saudara untuk memastikan punya waktu menyaksikan sirkus web ini dengan seksama, supaya kita dipenuhi dengan firman. Orang benar hidup oleh karena iman, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seperti apa yang sedang saudara lakukan sekarang. Dan kabar baiknya adalah, yang perlu kita pahami, iman harus disertai dengan perbuatan. Suami jangan ragu, lakukan apa yang harus saudara lakukan di dalam Tuhan. Jangan bimbang, sebab Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang yang mendua hati. Saya berdoa hari ini sebelum saya tutup adalah supaya saudara punya keyakinan tentang apa yang sedang menjadi tanggung jawab saudara pada hari ini. Tentang hubungan saudara mungkin, tentang keluarga saudara, tentang sekolah, kampus, pekerjaan, relationship, apapun yang saudara lakukan. Sadarilah bahwa hidup saudara bukan di luar Tuhan, tetapi saudara ada di dalam Tuhan. Waktu saudara menyaksikan program di Circus Web saat ini bukan tentang usaha saudara untuk menantikan Tuhan, tapi melalui fasilitas ini, Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan menemukan saudara. Dan saya percaya melalui kesempatan ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa baik di hidup saudara. So percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budimu, akan kau melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa dan saya akan tutup serial ini. Terima doa ini, biarlah saudara juga punya waktu untuk berdoa, ngobrol-ngobrol sama Tuhan, terima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, buat semua teman-teman yang telah menyaksikan serial program ini dalam tiap minggunya. Hamba berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berikanlah mereka kekuatan batin, hati nurani yang punya kemampuan untuk percaya kepada Engkau, Yesus, lebih dari segala-galanya. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tetapi kami percaya malaikat kasih pertolongan-Mu selalu turun atas hidup kami indah pada waktunya. Itu sebabnya hamba percaya teman-teman hamba tidak akan ada yang tersesat, sebab Roh-Mu akan menuntun, memimpin perjalanan kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan. Kami akan terus melakukan apa yang kami perlu lakukan di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk saat ini, dimanapun teman-teman hamba berada. Hamba berdoa, berkatilah teman-teman hamba, biar apapun yang mereka lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk saat sore hari ini, untuk semua yang telah menyaksikan, dan biar melalui perjalanan hidup kami hari ini, kami menjalani hidup yang terbaik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, senang bisa ketemu pada saat ini. Saya mengajak saudara tularin Circus Web ini kepada yang lain, supaya mereka bisa selalu mendapatkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu, tapi melalui media, di BlackBerry, di iPhone saudara, di PC saudara. Saudara bisa selalu terhubung dengan Tuhan dan melalui kami semua. So, kami dari Circus Family mencintai dan mengasihi dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati.